Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Reni Fudo, dan kali ini gue akan membacakan untuk yang BTS member lagi, BTS member, dan kali ini adalah BTS RM, gitu ya. Sekali lagi ya, gue juga tetap akan mesti buat disclaimer. Pertama, ya kita belum ada yang tahu jam lahirnya personil BTS itu jam berapa persisnya. Jadi yang gue buat chart di sini, yang gue buat berdasarkan memang perkiraan jam lahir menurut perkiraan gue sendiri berdasarkan berbagai berita yang melibatkan dia yang gue riset. Nah kedua, uh, gue bukan seorang ARMY, jadi yang pasti informasinya sudah gimana aja gue tidak akan sampai tahu sedetail itu. Tapi setidaknya ketika gue membacakan sudah pasti jauh lebih detail, lebih objektif lah, lebih objektif ketimbang yang memang ngefans gitu ya jadinya ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita lihat untuk yang BTS RM. Oke, untuk yang ini dia nih, kalau secara astrologi gampangnya begini. Dia ini sun-nya di Virgo. Sun-nya di Virgo, dan ininya, rising sign-nya di Virgo juga. Jauh satu ya. Jadi kita bisa ngomong, balik lagi, dia ini juga zodiaknya juga sama. Zodiak sun sign-nya sama ya, rising sign-nya atau ascendant juga sama. Berarti kita bisa menemukan satu petunjuk di sini, di mana apa yang dia tunjukkan ke orang-orang kecenderungannya sama dengan sifat aslinya, gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan ya sifat asli dia seperti dengan, bisa dikatakan hampir sama, nyaris sama dengan apa yang dia tunjukin ke orang. Kan ada tuh yang istilahnya orangnya tuh sifat aslinya A, tapi yang dia tunjukin tuh B gitu ya. Bukannya berarti dia tuh bermuka topeng, tapi memang refleksnya ada yang seperti itu, dan kebanyakan juga seperti itu. Sifat asli sama apa yang ditunjukin ke publik itu beda. Nah, kalau BTS RM ini, apa yang terlihat di publik ternyata sama dengan sifat aslinya. Hampir sama dengan sifat aslinya, gitu ya. Sementara moon sign-nya itu di Sagittarius. Itu di awas 4. Artinya, dia memang butuh semacam, dia tuh butuh semacam suasana rumah, nuansa rumah, agar dia ini bisa efektif, agar dia ini secara kebutuhan emosional terpenuhi. Jadi jangan heran kalau dari analisa astrologinya sih, dia tipikal orang yang lebih suka masakan rumah ketimbang makan-makan di luar misalnya. Atau dia lebih suka menghabiskan waktu di rumah atau di tempat tinggalnya ketimbang dia menghabiskan waktu senggangnya di luar ketika ya lagi senggang gitu lah ya. Nah, kemudian uh, ini chart sebenarnya kalau lepas dari aliran astrologi yang dipakai, ini sebenarnya ini adalah Grand Cross di sini karena ada garis merah yang menghubungkan kok tempat titik. Ini sih sebenarnya mengisyaratkan orang yang tantangannya mungkin dibandingkan member-member lain, dia BTS RM ini yang tantangannya secara personal paling tinggi dibandingkan yang lain. Kalau dari chart sini sih tantangan dia tuh bisa dikatakan yang paling tinggi dibandingkan member-member yang lain. Detailnya seperti apa? Ya teman-teman ARMY yang lebih tahu lah ya. Mau nggak tahu soalnya. Ya, tapi intinya chart ini adalah orang yang chart yang tantangannya tinggi. Di satu sisi, kalau dia berhasil melampaui tantangan, itu terutama di diri sendiri, kondisi rumah atau orang tua, pasangan atau rekan kerja, dan karir, kalau dia berhasil melewati ini semua, maka dia tuh bisa menjadi orang yang paling produktif dan yang bisa mensolusikan banyak hal. Dan dia tipikal orang yang bisa menjadi orang yang sangat positif dan sangat konstruktif, karena kalau cat ini sebenarnya secara umum ada cat yang orang yang sering menghadapi banyak masalah sebenarnya ya. Ketika dia berhasil melampaui ujian itu, dia adalah orang yang terbiasa menghadapi banyak masalah dan terbiasa mensolusikan sesuatu jadinya. Jadi makanya di sini kenapa kenapa aku bilang ini nih double edged sword atau pedang bermata dua, karena di satu sisi kalau tipikal orang yang punya cara seperti ini itu menyerah akan hidup, dia ini tidak akan menjadi siapa-siapa. Tapi ketika dia berhasil melampaui semua tantangannya, dia akan menjadi orang yang paling
solutif, paling bisa mencari solusi dibandingkan orang-orang lain karena ya balik lagi dia terbiasa mendapat masalah dan terbiasa menyelesaikan masalah. Kalau kita lihat, iya, oh pantesan dia leader ternyata. Oke, dia leadernya BTS, pantesan aja. Ya ya ngerti sekarang. Nggak, gua ini beneran real, gua nggak terlalu teliti bacanya. Ternyata dia leadernya BTS ya. Ya baiklah. Ya karena bukannya kenapa-kenapa, biasanya kan salah satu syarat seorang menjadi leader adalah orang yang mensolusikan sesuatu di tengah-tengah karena akan selalu mendapat banyak masalah. Gimana dia menyelesaikan masalahnya dengan sebaik itu, biasanya ketika dia berhasil lulus, ya dia either menjadi figur yang paling penting atau menjadi pemimpin sekalian gitu. Karena terbiasa menyelesaikan masalah. Dan ini berarti kelihatan dari chartnya gitu ya. Oke, tapi kalau buat teman-teman misalnya nanti konsultasi, ini agak out of topic. Buat teman-teman yang mungkin nanti satu hari konsultasi ke gua atau gimana, tanya cara menyelesaikan cat seperti ini gimana sih? Kita menyelesaikannya tuh secara step by step. Berarti bukan, kalau di astrologi kan, biasanya kan dari house 1 sampai ke 12 gini ya, berlawanan jarum jam. Kalau di cara menyelesaikannya, kita tuh berlawan arah jarum jam. Jadi, kalau misalnya nih, misalnya, ini tadi kan udah di house 1 diri sendiri, house 4 keluarga, house 7 soal pasangan atau rekan kerja, house 10 soal karir. Ini nih bermasalah semua nih, misalnya. Cara menyelesaikannya gimana? Pertama kita benahi dulu. Jadi kalau kita benahinnya dari house 10 atau house karir, berarti benahi karir dulu, baru benahin rekan kerja, baru benahin rumah, baru benahin diri sendiri. Jangan dilompatin dari karir langsung lompat ke rumah. Nggak bisa, malah ngaco. Jadi better benahin karir dulu, baru pasangan, baru rumah, baru diri sendiri. Kalau misalnya mau benahin dari pasangan dulu, mencari rekan kerja yang baik, benahin dulu cara mencari rekan kerja yang baik, baru rumah, baru diri sendiri, baru karir. Urutannya seperti itu. Berlawanan jarum jam lah pokoknya ya. Oke, back to topic. Eh, kalau soal karirnya, dia house 10 di Gemini, berarti memang bisa dikatakan dia memang karir dia tuh berhubungan sama intelektual, berhubungan sama menulis, bisa dikatakan berhubungan sama menulis. Dan di sini juga rulernya Gemini adalah Mercury, di house 2 bisa dikatakan house 2-nya di Libra dan rulernya tuh di Venus, artinya gini, simpelnya karir dia bagus kalau menulis. Itu aja. Atau berhubungan sama intelektual, atau berhubungan sama dagang. Jadi ya mungkin karena dia juga profesinya rapper, jadi terbiasa membuat lirik, itu juga menghasilkan tentunya, sangat bagus di situ. Sama ya kalaupun dia memang nanti suatu saat dia sudah selesai dari bisnis peridolan, ya sudah, dia mungkin bisa menjadi orang yang memimpin dari manajemen karena balik lagi sisi Glenn Close ini dia kan sudah berhasil melampaui, jadi bisa dikatakan ya dia orang yang bisa jadi pemimpin, dan kalaupun memang dia sudah misalnya pensiun dari peridolan, ya mungkin dia bisa membuat manajemen sendiri, potensi kedepannya seperti itu, membuat manajemen sendiri ya. Kemudian eh, yang perlu diketahui juga, ini ada Chiron satu garis sama ascendant. Chiron itu seperti yang kita tahu, ini adalah soal asteroid, soal yang menandakan luka batin dan peluang untuk sembuh. Jadi memang ada semacam potensi entah di masa kecil atau sekarang, dia ini ada potensi untuk, tantangan juga sih, untuk kena bully. Atau secara image, haters dia relatif lebih banyak daripada member yang lain. Kalau bahasa kasarnya seperti itu. Misalnya kalau mau adu-aduan jumlah haters, kemungkinan besar BTS RM ini jauh lebih tinggi hatersnya daripada member-member yang lainnya. Oke, kemudian di sini juga yang paling menantang, karena di cat malam yang paling menantang adalah Saturnus. Ini juga semacam Saturn, baik. Nah, ini agak, jadi gini, tantangannya kan lebih tinggi dan ini kan di Pisces. Jadi bisa dikatakan apalagi di house 7 kan soal kerjasama dan juga soal komitmen. BTS RM dalam hal kolaborasi maupun dalam hal mencari pasangan untuk menjangka panjang, ini amat sangat disarankan untuk
sangat berhati-hati lihat bibit bebet bobotnya. Kenapa? Karena ada potensi banyak orang yang pertama tuh datang, dia tuh menarik banyak orang yang menjual mimpi ke dia, gitu ya. Yang menjual mimpi dalam artian, dia tertarik dengan mimpi-mimpi yang orang lain tawarkan ke dia, kemudian dia tertarik ini, misalnya ada orang datang, kemudian saya punya impian seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia tertarik untuk ngebantu, untuk mewujudkan mimpi orang lain tersebut. Jadi kayak dia punya kebaikan, kemudian kebaikan dia itu dia melihat orang lain punya mimpi, dia ingin membantu mewujudkannya, but end up-nya malah dimanfaatin, gitu ya. Jadi ini, kalaupun memang yang tantangan yang paling tinggi adalah ketika dia membantu pasangan atau membantu calon-calon orang untuk kolaborasi, bantu sebelum ngebantu hati-hati dulu, lihat ya mungkin latar belakangnya seperti apa, kemudian historinya nih orang seperti apa, supaya karena ya untuk lebih hati-hati karena memang balik lagi dia ini mudah menarik orang-orang yang cenderung memanfaatkan dia, ya sih gitu. Kemudian, oke, di sini hal yang menarik lagi dia dua planet yang menguntungkan, yang paling menguntungkan dia adalah Venus, Venus yang paling menguntungkan, dan juga ada Jupiter yang paling menguntungkan nomor duanya dia, yaitu di house 3 atau house seputar ya seputar intelektual, seputar komunikasi, mirip-mirip dengan Gemini ya, agak mirip. Kemudian soal yang menulis, berita, jurnalistik, membuat materi, segala macam, yang berhubungan dengan kecerdasan lah, dengan pendidikan. Ya bisa dikatakan dia memang peluang dia bagus apabila dia itu bergerak di bidang yang berkaitan dengan intelektual, pendidikan, tulis-menulis, komunikasi. Jadi kalau baik lagi karena dia seorang rapper dan dia membuat lirik lagu, itu sudah sesuai. Kalaupun dia sampai nanti membuat lirik lagu untuk orang lain, itu juga bagus karena memang potensi dia juga di situ, peluang dia juga di situ membuat lagu untuk orang lain, selain membuat lagu untuk grupnya sendiri ya gitu ya. Dan efeknya cukup ekstrim karena ada efek bagusnya cukup ekstrim kalau dimanfaatkan karena ada Pluto di house 3 juga, Scorpio. Kemudian oke, ini kan ada kan ya, ya. Ini sebenarnya ini house 5 ini kan house terhiburan. Ini ada Uranus, ada Neptune di Capricorn. Yang intinya uh, untuk hiburan, dia ini ada ketertarikan dengan teknologi, itu pasti. Kemudian untuk soal percintaan jangka pendek yang belum komitmen, nah untuk yang berhubungan dengan komitmen jangka pendek atau percintaan yang bukan komitmen jangka panjang, jujur sih kalau ini dia ini tipikal orang yang sangat hati-hati ketika dia ngedate. Kalaupun sampai ada ngedate, kemungkinan besar para army tidak tahu, gitu ya. Para army tidak tahu. Kalaupun sampai ada ngedate, kemungkinan besar tidak tahu. Dan kalaupun memang sampai bocor, ada foto skandal dan kawan-kawan, kemungkinan besar itu buatan. Jadi orang yang dia ngedate aslinya, kemungkinan besar kita tuh nggak ada yang tahu. Karena dia benar-benar pintar menyembunyikannya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Nah, ini aku nggak tahu nih, dulu nih pernah bocor atau nggak. Yang aku, kalau dari chatnya ini mengindikasikan dulu dia pernah nih kayak ke gap atau misalnya ketahuan atau gimana atau ada rumor dia ngedate sama seseorang dan untuk sebatas rumor aja ternyata netizen reaksinya cukup toksik ternyata. Kalau dari chatnya ya, ketika dia ada rumor dia ngedate sedikit aja lepas dari rumor itu benar atau salah, netizen cenderung sangat toksik. Fans ini cenderung sangat toksik banget. Entah toksiknya gimana, ya aku juga nggak tahu, tapi itu ternyata cukup membebani si BTS RM ini. Lepas dari siapapun yang ngediet. Makanya, belajar dari pengalaman, kemungkinan besar untuk sekarang ini, tidak akan ada yang tahu, kecuali manajemen tentunya. Dia ngeliat siapa, dia tuh sedang ngeliatin siapa, karena belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau, ternyata dampaknya cukup buruk.
buat reputasi dia maupun untuk orang yang di dating gitu, lepas dari rumornya benar atau enggak gitu ya. Dia belajar dari situ ternyata. Kemudian ada lagi yang perlu dilihat selain itu, selain calon pasangan yang mesti hati-hati kalau dia memilih calon pasangan, dia lebih suka makan makanan di rumah. Oh sama ya udah berarti itu aja sih. Ya, ya bagus tuh karirnya kalau di bidang yang tulis menulis, intelektual, pendidikan. Ya jadi kalau kalau buat buat lirik lagu sih udah oke. Kecenderungannya dia menarik orang-orang yang ingin minta simpati. Ya, ya itu cukup sih. Oke, sekian untuk yang BTSRM. Semoga pada suka. Dan kalau ada kritik saran, nah, silakan di komen. Gue terima dengan tangan terbuka. Ya, gue Renny Pudo. Thanks for watching. See you on the next video.